Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Tanah Penjajah. Kita akan melanjutkan materi kita. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah ngebahas tentang peradaban suku Aztec, dan kali ini kita akan lanjut tentang peradaban di Amerika juga. Kalau kemarin sebelumnya 2 peradaban di Meksiko, sekarang kita akan lanjut ke bagian selatan, yaitu kita menuju peradaban Inca. Oke, di pertemuan ini apa saja yang dibahas dalam slide PowerPoint kali ini? Ada 4 pokok pembahasan untuk menjelaskan bagaimana suku Inca eksis di wilayah Peru. Oke, yang pertama kita akan ngebahas soal kondisi geografisnya. Di sini Ustadz sudah bikinkan keywordsnya atau kata kuncinya. Kita akan ngebahas kondisi geografis. Yang pertama, Peru. Kenapa Peru? Karena membedakan antara 2 kebudayaan sebelumnya. Sebelumnya Meksiko dan ini Peru. Dan kata kunci berikutnya berhubungan dengan kebudayaan pegunungan. Nah, di sini juga berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya mereka lebih tinggal ke hutan, kan ya, antara suku Aztec ataupun suku Maya. Di suku Inca sendiri mereka punya ciri khas, yaitu mereka tinggal wilayah tinggi. Maka kemudian di keywords untuk pertemuan ini di suku Inca, Ustadz memberikan satu kata kunci yang gampang untuk dipahami mengenai kondisi geografis tentang pegunungan. Oke, beralih ke kondisi atau poin yang kedua, yaitu tentang kondisi sosial politik. Sosial dan politik nanti di PowerPoint-nya Ustadz akan bagi 2. Sosialnya seperti apa dan politik seperti apa. Dan di sini juga Ustadz kasih kata kunci, yaitu ketika bicara sosial nanti kita akan bicara kelompok-kelompok masyarakat yang di dalamnya ada kelompok keluarga dan juga kelompok kerja. Dan yang kedua kita akan ngebagi wilayah kekuasaan Inca yang ini berhubungan dengan eksistensi mereka dalam bidang politik, yaitu dari wilayah sampai wilayah mana sampai mana gitu ya. Dan poin ketiga, ketika di sini kita akan membahas kepercayaannya. Nah, bicara kepercayaan, maka kemudian ini kita sama dengan sub-sub bab yang lainnya juga. Pasti di situ akan ngebahas dewa-dewa, gitu kan ya. Membahas upacara keagamaan, kemudian bagaimana pengorbanan yang dilakukan mereka, begitu. Tentu di poin ini, di suku Inca ini dia memiliki ciri khas berbeda. Kalau kemarin yang dikorbankan kebanyakan orang-orang dewasa, nah di poin suku Inca ini proses pengorbanan mereka punya istilah sendiri. Kemudian proses pengorbanan ini juga berbeda dengan suku sebelumnya. Nanti akan jelaskan di penjelasannya. Kemudian yang poin keempat soal ilmu pengetahuan, ini juga sama halnya ketika kita ngebahas di poin-poin sebelumnya. Nah, yang berbeda di sini adalah lebih ditonjolkan. Ini sekali lagi, bukan sebelumnya ada atau enggak ada. Cuma di poin ini dituliskan di Inca lebih dibahas bagaimana kemudian mereka sudah mengenal budaya logam. Kemudian di ilmu pengetahuan di kata kuncinya ada bangunan megah. Ingat bangunan megah, terakhir kita ngebahas bangunan megah. Ketika itu kita ngebahas sebuah peradaban yang berada di Mesir. Masih ingat apa itu? Ya, Sphinx dan Obelix. Kemudian bahasa sama, sebelumnya juga ada bahasa. Kemudian di sini ada teknik pertanian. Ini membedakan antara Inca dan juga wilayah-wilayah lainnya. Oke, begitu kita akan masuk ke pembahasan pertama. Terlibat semuanya. Pembahasan pertama kita mengenai kondisi geografis dari suku Inca. Seenggaknya di sini Ustadz sudah menampilkan satu gambar peta. Nah, di sini ada kotak. Nah, ini Peru. Nah, wilayah inilah yang kemudian kurang lebih ditinggali oleh oleh bangsa Inca, dan dalam sejarahnya nanti kita akan mengenal sosok Manco Capac. Ya, siapa dia? Jadi dalam artikel Ustadz baca, Manco Capac adalah dianggap sebagai dewa matahari oleh kelompok sukunya, dan dia dikenal di bangsanya sebagai pendiri awal kekaisaran di peradaban Inca ini. Dan kemudian poin kedua di sini ya,
Yang kedua juga kita akan ngebahas bangsa Inka ini tinggal di daerah tinggi. Kenapa tinggi? Jadi ini berbeda dengan penjelasan ketika kita ngebahas suku Maya maupun Aztec gitu kan ya. Nah, di peradaban Inka sendiri mereka tinggal di daerah tinggi karena mereka ada satu kepercayaan yang dianggap bagi kelompok Inka adalah semakin tinggi tempat tinggal mereka, ini peradaban di mereka atau filosofi kenapa mereka tinggal di daerah tinggi, semakin tinggi tempat tinggal mereka gitu kan ya, maka semakin dekat mereka dengan tempat tinggal para dewa. Dan ini dibuktikan dengan beberapa situs penemuannya, bahkan situs paling terkenal di wilayah Inka ini yaitu dikenal sebagai Machu Picchu. Ini juga ditemukan di bukit di pegunungan Andes. Nah, ini juga membuktikan teori kedua tentang kenapa, kalau ada pertanyaan kenapa bangsa Inka tinggal di daerah tinggi-tinggi itu. Oke, ini 2 poin untuk menjelaskan kondisi geografis dia. Yang pertama, saya ulang, tinggal di wilayah Peru kasarannya, kemudian didikan oleh Manco Capac, dan kemudian si Manco Capac ini dianggap sebagai anak dewa matahari, ya kan? Yang kemudian menjadi sosok bagaimana kekaisaran atau bangsa Inka ini eksis. Yang berikutnya kita mengenal bangsa Inka tinggal di wilayah tinggi-tinggi dengan salah satu buktinya ditemukan seperangkat bangunan yang masih lengkap yang berada di pegunungan Andes, yaitu dikenal sebagai Machu Picchu. Oke, kita masuk ke poin pembahasan kedua yaitu sosial dan politik. Nah, saya sudah bikin PowerPoint di sini, sudah membagi dalam 2 pembagian besar, sosial dan politik. Dan Ustadz akan coba menjelaskan di pembahasan sosialnya dulu. Jadi, secara sosial, masyarakat Inka terdiri dari kepala keluarga yang disebut sebagai Ailus, dan kepala keluarga ini mereka saling membangun kerjasama dalam kelompok besar, yang kemudian kepala kelompoknya atau kota kelompoknya dikenal sebagai cuaca. Nah, untuk memudahkan membayangkan bagaimana kehidupan sosial ini, kita bisa membandingkan atau mensejarkan dengan kalau kehidupan di perumahan-perumahan gitu kan ada kepala-kepala keluarga tuh. Nah, kepala keluarga itu dalam sistem Inka atau ayah kalian gitu ya, itu di kepala keluarganya atau ayah kalian dipanggil sebagai Ailus. Nah, ketika kepala keluarga ini kemudian bertemu dalam satu forum yang kemudian melakukan kerjasama, misalkan di hari Ahad, kemudian orang tua melakukan kerja bakti, gotong royong membangun jembatan atau bersih-bersih halaman. Nah, mereka dikolektifkan dalam satu kelompok besar dan melakukan kerjasama. Dan kemudian ketua dalam kelompok besar ini, gitu kan ya, yang mengumpulkan para Ailus atau para keluarga. Nah, itu diketuai oleh satu kelompok atau ketuai oleh kelompok yang bernama cuaca. Jadi bedakan antara Ailus dan cuaca. Itu kalau secara sosial. Berikutnya secara politik. Di poin politik, Ustadz akan menggarisbawahi soal federal, kan ya. Nah, jadi di Inka sendiri menerapkan sistem federal. Sistem federal? Sistem federal itu adalah di mana Inka tuh mempunyai wilayah-wilayah bagian. Kalau di Indonesia dulu ada wilayah bagian ketika masa atau era Republik Indonesia Serikat. Ada negara Indonesia Timur. Nah, kemudian ada negara Pasundan, kayak gitu loh. Dan ini federal, ini negara-negara bagian ya. Jadi di Inka sendiri dia merupakan negara federal di mana terdiri dari Cusco dan Suyu. Nah, Cusco ini dalam definisinya Cusco adalah wilayah ibu kota dari Inka, gitu kan ya. Dan kalau dilihat sekarang, Cusco ini adalah wilayah yang jarak lebar wilayahnya kalau sekarang itu antara rentang wilayahnya antara Peru, Bolivia, Argentina Utara, Chile, dan Ekuador. Itu Cusco, ibu kotanya. Jadi segede itu. Dan Suyu adalah 4 wilayah bagian dari Inka. Yang pertama ada Cincai Suyu. Ini saya gambarkan di sini. Yang kedua ada Anti Suyu.
Yang ketiga ada Kunti Suyu. Yang keempat ada Kula Suyu. Maaf kalau gambarnya agak jelek gitu ya. Nah, ini 4 wilayah bagian. Dan dari Cusco dan Suyu ini mereka dikenal atau dalam bahasa Inca-nya disebut sebagai Tahuan Tisuyu atau Land of the Four Quarter, yang artinya daerah yang meliputi 4 wilayah begitu. Ya, jadi sekali lagi disebut Land of the Four Quarter karena keempat sudut dari 4 wilayah ini bertemu di tengahnya, yaitu kota Cusco. Jadi 4 wilayah ini bertemu di sudut tengahnya. Saya akan cari warna lain. Blender option, pinknya Ustaz ganti jadi warna hijau mungkin. Jadi 4 wilayah ini bertemu di tengahnya, dan ini adalah wilayah Cusco. Ini Cusco di sini. Sekali lagi, kalau ini adalah Cinca Suyu, Anti Suyu, Kunti Suyu, dan Kula Suyu. Nah, pertemuan tengah-tengahnya ini adalah wilayah Cusco. Dan dari 4 wilayah ini, ketika bertemu dengan Cusco atau wilayahnya Inca ini, kemudian dikenal atau orang Inca menyebutnya Tahuan Tisuyu atau Land of the Four Quarter, yang artinya daerah yang meliputi 4 wilayah. Ini untuk politiknya. Nah, kemudian poin politik berikutnya kita akan membahas bagaimana kekaisaran Inca ini berakhir ketika waktu itu terjadi kolonisasi seperti di kerajaan-kerajaan sebelumnya atau di peradaban sebelumnya. Kita kenal ada Hernan Cortes sebelumnya gitu kan ya. Kemudian sebelum Hernan Cortes juga ada Columbus gitu kan ya. Nah, untuk Inca sendiri sama ketika masih di era Spanyol gitu ya, ketika Spanyol melakukan kolonisasi atau melakukan ekspansi dengan menjajah atau mencari daerah-daerah lain, dan sampailah dia sampai di Amerika. Dan ini adalah bentuk kolonisasi dari Spanyol yang dilakukan oleh Francisco Pizarro. Secara teknis, bukan faktor utama keruntuhan bukan gara-gara Francisco Pizarro, tapi sebenarnya terjadi perang saudara antara dua kekuasaan besar, antara dua penguasa di Inca. Nah, ketika Francisco Pizarro ini masuk, maka kemudian memperparah kondisi perang saudara tersebut, dan akhirnya di bawah Francisco Pizarro akhirnya Inca berhasil ditaklukkan dan kemudian jadi kolonisasi atau wilayah jajahan dari Spanyol di Amerika. Oke, kita masuk ke sistem kepercayaan. Oke, sepertinya kalau kita ngebahas sistem kepercayaan tuh di tiap peradaban membahas tentang kepercayaan mereka gitu kan ya. Baik ketika ngebahas India gitu kan, kita ketemu dengan, walaupun di peradaban kunonya nggak terlalu dijelaskan ya kepercayaan mereka, tapi kalau di India kuno kita akan ketemu dengan lahirnya agama Hindu Buddha gitu kan ya. Kemudian ketika ngebahas suku Maya, suku Aztec, sebelumnya juga kita ketemu dengan dewa-dewanya, ataupun jauh sebelum itu ketika kita ngebahas Mesir kuno kita juga ketemu tentang kepercayaan. Dan kita ke Inca saat ini. Nah, di Inca kita akan ketemu dengan sesembahan mereka. Jadi suku Inca itu dikenal sebagai bangsa yang religius gitu kan ya. Dan di bekas-bekas wilayah kekuasaannya banyak ditemukan tempat pemujaan. Dan di sini kemudian para ahli dari temuan itu, para ahli menyimpulkan bahwa mereka mempunyai 2 dewa yang disembah, yaitu dikenal sebagai Pachamama atau dewa bumi, dan juga Viracocha atau dewa matahari. Nah, ini kemudian masuk ke alam pikiran mereka yang menuntut mereka dalam kehidupan sehari-hari, di mana mereka memuja dewa bumi dan juga dewa matahari. Nah, mereka juga, yang menarik di sini adalah mereka juga melakukan upacara pengorbanan yang kemudian dikenal dengan Capa Coca.
di upacara ini berbeda kalau kita membandingkan dengan upacara-upacara pengorbanan yang dilakukan di suku Aztec maupun di suku Maya. Di upacara pengorbanan di wilayah Inka gitu kan ya, dia melakukan pengorbanan yang dikorbankan adalah anak-anak. Jadi anak-anak dikorbankan kepada dewa, baik ke dewa matahari maupun dewa bumi gitu kan ya, dengan satu keyakinan bahwa anak-anak yang mereka kurbankan ini akan masuk ke dunia para dewa dan tinggal bersama mereka begitu. Nah, ini untuk membahas kehidupan sistem kepercayaan mereka. Satu lagi untuk membahas sistem kepercayaan ini, satu hal lagi yang dipercaya oleh orang-orang Inka adalah mereka percaya raja-raja yang memerintah Inka memiliki hubungan keturunan dengan dewa matahari. Makanya ketika seorang raja diangkat gitu kan ya, mereka menyebutnya misalkan nih Raja Atahualpa gitu. Atahualpa, mereka memanggilnya atau mereka menyebutnya adalah Atahualpa adalah putra dari Raja Matahari. Kenapa seperti itu? Ya baik lagi karena kepercayaan mereka adalah meyakini bahwa raja adalah keturunan dari dewa matahari gitu. Oke, beranjak ke poin keempat atau poin terakhir untuk membahas ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini Ustadz sudah memberikan dua gambar. Ini maaf nih kalau gambarnya kepotong. Peninggalan peradaban dunia oleh UNESCO yang dikenal sebagai Machu Picchu dan hasil karya orang-orang Inka dalam bidang pertanian. Nah, selebihnya kita akan ngebahas ke sisi sebelah kirinya. Oke, kita ngebahas yang pertama kompleks bangunan Machu Picchu. Dan dari gambar ini kompleksnya masih rapi gitu kan ya. Dan ini merupakan bangunan yang memiliki, Ustadz bilang, keberuntungan karena bangunan ini ketika ditemukan masih dalam keadaan rapi dan tidak tersentuh oleh orang-orang Spanyol ketika datang. Jadi ketika Spanyol datang ke Amerika, terutama di suku Inka gitu kan ya, di Machu Picchu ini bukan jadi nggak ditemukan oleh Spanyol dan tidak juga dihancurkan oleh Spanyol. Maka ketika ditemukan kompleks Machu Picchu ini masih dalam keadaan rapi seperti apa adanya di gambar ini gitu. Nah, informasi soal Machu Picchu lainnya adalah Machu Picchu dia terletak di pegunungan Peru, di pegunungan Andes tepatnya. Dan dari tata letak dan arsitekturnya, Machu Picchu merupakan hunian dari suku Inka dan menjadi salah satu atraksi wisata dunia dan oleh UNESCO gitu ya, ditetapkan sebagai warisan budaya dunia pada tahun 1983. Nah, tapi yang menarik di Machu Picchu adalah semodern ini. Kalau kita mengenal bangunan di India kemarin, bangunan yang modern juga, masih ingat namanya apa? Talib dan Talibah? Coba diingat-ingat lagi, kan ya? Oke. Nah, di sini kalau kita membandingkan dengan yang di India pun juga sama, ditinggalkan gitu kan ya. Nah, di Machu Picchu dalam satu hipotesanya ini juga ditinggalkan oleh para penduduk dari Machu Picchu. Nah, jadi terjadi pengungsian massal dari Machu Picchu yang disebabkan karena wabah cacar. Nah, karena wabah cacar yang datang dan menjadi endemi gitu ya, endemi di wilayah Machu Picchu, maka kemudian para warga di Machu Picchu akhirnya mereka bermigrasi dan meninggalkan Machu Picchu sampai akhirnya Machu Picchu tidak ditinggali lagi gitu.
Nah, selain Machu Picchu kita akan geser ke Morai, jadi laboratorium pertanian gitu kan ya. Kalau laboratorium pertanian kalian bisa lihat di PowerPoint ini di bagian kanan. Nah, bagian apa itu laboratorium pertanian oleh bangsa Inca menyebutnya Morai. Jadi mereka sudah mengembangkan semacam sebuah laboratorium yang di situ dimaksudkan untuk mengembangkan varietas yang cocok ditanam di dataran tinggi Andes. Nah, di sini di Machu Picchu. Jadi Machu Picchu di bawahnya itu ada kayak pertanian gitu kan ya. Ya, di situ oleh orang-orang suku Inca atau dibangunlah laboratorium yang kemudian dengan Morai. Nah, itu untuk mengembangkan tanaman yang cocok yang ditanam di pegunungan Andes. Nah, selain Morai, ini berhubungan dengan pertanian juga, mereka membangun terasering. Ini gambar terasering di mana di situ dibangunlah sawah gitu kan, tanaman atau tingkat persawahan yang disusun secara bertingkat untuk mencegah banjir. Nah, kita tahu nih, kalau kalian ngebayangin kalau ini rumah warganya atau Machu Picchu-nya, kemudian di bawah lagi adalah sumber kehidupan mereka dalam bidang pertanian gitu kan ya. Maka di sini ada Morainya untuk laboratorium atau tempat untuk mencoba mengembangkan varietas tanaman gitu kan ya, dan di bawah lagi dibangun terasering. Nah, dengan model seperti ini maka kemudian untuk menangkal banjir itu yang pertama, dan juga menjaga agar alam ini gak gampang terjadi longsor gitu dengan model terasering kayak gini gitu. Itu kalau bicara terasering Morai dan Machu Picchu. Dan berikutnya, bagi mereka di orang Inca, mereka mempunyai bahasa pergaulan sehari-hari yang disebut sebagai Quechua. Apa itu bahasanya itu? Begitu. Dan terakhir untuk membahas sistem pengetahuan dan teknologi, mereka sudah mengenal cara mengolah logam. Nah, definisi kesimpulan terakhir ini diperoleh para ilmuwan ketika waktu penggalian atau eksplorasi di Inca gitu kan ya. Dari 80 situs arkeologis ditemukan di Inca. Jadi bangunan-bangunan tersebut dihias dengan menggunakan bahan dasar dari emas dan perak, sehingga kemudian dipastikan oleh kaum ilmuwan bahwa mereka juga telah mengenal cara mengolah logam gitu. Nah, ini ada 4 poin yang tadi sudah dibahas dari awal, dari kondisi geografisnya, kondisi sosial politik, kemudian sistem kepercayaan agama, dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian dari pembahasan suku Inca kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan lebih, ini nomor WhatsApp saya, atau mungkin bisa bergabung di Instagram saya. Jika ada pertanyaan, bisa tanya melalui WhatsApp maupun tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.